Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa nawayna at-ta'allum wa ta'lim wal ifadah wal istifadah wal iqamah wal istiqamah wal naf'a wal intifa' wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah ibtigha'an li mardatillahi wa wajhil karim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa adkhilna birahmatika fi ibadikas salihin. Amin amin ya rabbal. Sadatil hudur, muhibbin dan muhibbat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para habaib, para alim ulama, para masyayikh, para tuan guru, para hujjaj, para tokoh masyarakat, wabil khusus orang tua kita, baqiyatus salaf kita, sisa-sisa para pendahulu kita, Sayyidil Habib, Sayyidil Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf, matta'anallahu ta'ala bituli hayati, amin ya rabbal alamin. Juga kepada habaib yang lain yang hadir, ada Habib Abdullah Ali Drus, Habib Hamid Al-Qadri, para habaib-habaib yang lain, Kiai Haji Munawir Aseli yang tidak bisa lainnya ana sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi ta'zim dan mahabbah saya. Kenapa kita kumpul di tempat ini? Iftaqadna kathiran min manahijin nabawiyyah wa min mawaqifin nabawiyyah wa min ma'lumatin nabawiyyah allati awrathaha sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau ada di majelis maulid ini minimal harus memberikan tiga hal. Al-awwal al-ma'lumat, segala bentuk informasi yang ada kaitannya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jangan antum remehkan. Kita hidup di zaman di mana nama umi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijadikan soal di dalam perlombaan-perlombaan. Itu mengindikasikan betapa lemahnya pengetahuan umat Islam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fala tastahin bi ta'limil ma'lumat. Ini awal syekh, jangan meremehkan mengajarkan anak istri kita, keluarga kita, apapun yang berkaitan dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita pergi ke mall, kita pergi ke pusat perbelanjaan, kita tanya siapa nama umi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jawabnya Aisyah, saudara. Kalau kita tanya siapa nama putri kesayangan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jawabnya Khadijah, saudara. Fa akhadha yakhbu wa yakhbu hatta sara saraban aw wahma fa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Akhirnya semua maklumat tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hilang. Inilah sebabnya kenapa orang-orang mulai berani menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena tidak ada ghirah, tidak ada mahabbah kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kalau kita sudah enggak tahu maklumat tentang Nabi, hada yaqdahu fil istifadah minal mawaqif wa akthar minhu fil istifadah minal manahij. Kita enggak tahu sikap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita enggak tahu mauqifnya Nabi, apalagi kita pengen hidup seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dimaksud sunnah itu? Syekh Ali Jum'ah Muhammad Abdul Wahab mengatakan 4 hal. Awalu syai' kaifa yata'amalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'al asya. Gimana sikap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada barang, saudara? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau kita oprekin itu kitab-kitab hadis, ya kalau pakai baju kita bisa memakai baju seperti Nabi, kalau makan kita bisa makan seperti Nabi. Tapi ada satu hal yang saya rasa mustahil untuk dilakukan siapapun di zaman ini.
kecuali mereka yang betul-betul diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Innahu sallallahu alaihi wasallam a'ta wa lam yakhshal faqr abada. Nabi kalau ngasih hatta nafada ma indahu, sampai habis. Zaman sekarang banyak orang ngaku ngikutin sunnah, betul, ngebid'ahin amalan maulid, betul. Kalau ente minta mobilnya dikasih enggak? Ente minta rumahnya dikasih enggak? Sunnah mana yang diikuti orang seperti itu? Kita berkumpul di tempat ini dalilnya kuat, saudara. Pertama, kita keluar dari rumah kita niat nuntut ilmu. Man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillah hatta yarji'a. Setiap orang yang keluar menuntut ilmu dari rumahnya di dalam jalan Allah, kalau ada yang meninggal saat ini, pulang meninggal, dia matinya mati syahid, saudara. Shallu ala Nabi Muhammad. Kemudian masuk ke dalam masjid, salat tahiyatul masjid, dapat sunnah Nabi. Dia duduk, lihat para habaib, lihat orang soleh, sambung tali silaturahim, ketemu sama tetangganya, ketemu sama saudaranya. Man arada ayun sa'alahu fi ajalihi wa yubsatalahu fi rizqihi falyattaqillah wal yasil rahimah. Kalau antum semua mau rizkinya lancar, mau umurnya panjang dan berkah, hendaknya bertakwa kepada Allah dan sambung tali silaturahim. Ayu bid'atin fi hadzal mau'id. Mana bid'ahnya? Enggak ada, saudara. Setelah itu kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran, betul. Ya Allah, ini kewajiban kita. Fa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dengerin Quran, pakai telinga dan pakai hati supaya dapat berkah. Itu fasilitas sebanyak itu hanya bisa didapatkan di majelis maulid. Kemudian ada pengumuman dari RT, dari RW, dari gubernur. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taat Allah, taat Rasul, taat pemimpin. Mungkin tetangganya ada yang kebanjiran, mungkin rumahnya ada yang kena gusuran. Semua itu fasilitas yang bisa didapatkan di mana? Di majelis maulid, saudara. Kemudian kita mendengarkan qasidah. Ya Habib, bukankah qasidah itu haram? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini hadis sahih, riwayat Imam An-Nasai, riwayat Imam Abu Dawud dan Ibnu Majah. Marra Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ala Hasan bin Sabit wa huwa yunsidu fil masjid. Falahadha ilaihi faqala Hasan bin Sabit, ya Umar, laqad ansyadtu wa fihi man huwa khairun minka. Ya Aba Hurairah, amma sami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ajib anni Allahumma ayyidhu bi ruhil qudus. Qala Allahumma na'am. Sayyidina Umar datang ke masjid melihat Sayyidina Hasan bin Sabit bernasyid memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditegur Hasan bin Sabit, ente kenapa nasyidan? Tahu dijawab Hasan bin Sabit, Umar, aku dulu di masjid bernasyid dengan nasyid yang jauh lebih bagus, dengan nasyid yang jauh lebih indah di depan orang yang jauh lebih baik dari kamu. Fahuwa Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nengok ke Sayyidina Abu Hurairah, Abu Hurairah, ente lihat nggak waktu dulu ana bernasyid di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi memuji ana, Allahumma ayyidhu bi ruhil qudus. Ya Allah, tolong kuatkan, tolong teguhkan Hasan bin Sabit dengan malaikat Jibril. Kamu betul. Jangan remehkan anak hadroh, saudara. Jangan remehkan anak yang maulidan, saudara. Jangan remehkan anak-anak yang sholawatan. Anak-anak yang demen sholawatan, demen maulidan, demen dibaan, demen baca Syaraful Anam, semuanya temen nongkrongnya malaikat Jibril, saudara. Temen duduknya malaikat Jibril. Ente anak hadroh, temen duduk ente malaikat Jibril. Jangan diposting. Habis diposting nanti cari gebetan lewat Instagram. Itu bukan malaikat Jibril, Israel nanti yang nemenin kamu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Habis itu kita makan bareng, betul? Betul. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ta'amul wahid yakfil isnain, ta'amul isnain yakfil salasa, ta'amul salasa yakfil arba'ah, ta'amul arba'ah yakfil khamsa aw sittah. Makanan satu orang dimakan dua orang, makanan dua orang dimakan tiga orang, makanan tiga dimakan empat, makanan empat dimakan 5 sampai 6. Kita biasanya makanan dua orang dimakan satu. Innalillahi wa inna ilaihi. Di majelis maulid makanan 3 orang dimakan 10 orang. Mana bid'ahnya, saudara? Habis itu kita santunan anak yatim, betul? Kita kasih sedekah orang yang butuhkan, betul? Kata Nabi, ana wa kafilul yatimi fil jannati hakadha. Saya
dengan orang yang memuliakan anak yatim. Itu seperti ini saudara, orang yang membid'ahkan maulid Nabi, imma dia bodoh, nggak ngerti hakikat maulid, nggak ngerti sunnahnya maulid, nggak ngerti dalil maulid, atau dia punya kebencian kepada para habaib saudara. Ini mohon maaf saya sampaikan, jangan ada yang coba-coba misah-misahin habaib. Nih Habib Fulan gayanya kurang keras, ente nggak suka. Jangan ada yang coba-coba misahin Habib Rizik sama Habib Jindan. Dua-duanya sama-sama cucunya baginda Nabi besar Muhammad. Wajib kita cinta sama zuriyah Nabi. Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti punya kitab yang sangat luar biasa, fenomenal. 64 hadis beliau kompilasikan di kitab itu, Ihyaul Mayyit bi Fadaili Ahli Bait. Nggak bisa kalau anak bacain isi kitab itu. Kalau Ahlu Bait yang bacain kitab itu nanti disangkanya modus. Itu ada hadis-hadis yang kalau ente nggak baca sendiri, ente nggak akan paham. Anak bacain satu aja. Kullu sababin wa nasabin maktu'un yaumal qiyamah illa sababi wa nasabi. Semua sebab, semua nasab akan putus di hari kiamat kecuali sebabku dan nasabku. Kita sekarang mohon maaf, udah kebanyakan penceramah, yang kita rindukan adalah suri tauladan. Di depan kita banyak orang tua, banyak para habaib. Habib Ali Baqiyatus Salaf saudara. Kenapa ada orang yang punya karomah setinggi Al-Habib Abdurrahman As-Segaf? Kenapa ada orang bisa setawadu Al-Habib Abdurrahman bin Syekh? Kenapa ada orang bisa mempunyai murid banyak aulia seperti Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf Jeddah? Kenapa ada orang yang bisa punya karomah sangat luar biasa? Antum harus tahu Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik itu kalau haliyahnya lagi turun, kadang beliau nggak kuat. Ketika beliau haliyahnya nggak kuat, ya orang yang suluk paham ini, halnya itu nggak kuat, maka beliau suruh muridnya untuk pinjam uang ke rentenir. Begitu muridnya menggerakkan kaki belum sampai pintu, diangkat di hijab itu. Saking tingginya beliau punya makam di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Habib dapat cerita dari mana? Guru Al-Fakir Habib Muhsin bin Idrus Al-Hamid, Sohib Cidodol, Dalail Khairat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Coba pikir, kenapa ada orang yang bisa merubah manusia yang dari maksiat kepada taat hanya menggunakan senyumnya? Siapa? Habib Anis bin Alwi bin Ali Al-Habsyi, Sohib Maulid Simtuduron. Pakai senyum, nggak perlu teriak kayak saya, pakai senyum, orang dah nangis. Betul. Kenapa ada Habib setawadu seperti Habib Ali bin Husain Al-Aqtas Habib Ali Bungur? Kenapa ada seorang sealim Al-Habib Sidi Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari, Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki, Syekh Muhammad Yasin bin Muhammad Isa Al-Fadani? Antum harus tahu Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang adalah pemilik sanad tertinggi Sahihul Bukhari. Ini kadang-kadang orang menganggap habaib itu nggak punya ilmu. Ilmunya habaib cuma di maulid. Ente nggak paham. Al-Habib Ali Kuitang itu sanadnya paling tinggi. Saya sudah buka hampir semua sahabatnya Syekh Yasin, semua sahabatnya, kitab Al-Ibana Imam Asy'ari, kitab Fathul Bari dan Sahih Bukhari. Apa komentar Syekh Yasin ketika mengomentari sanad Habib Ali Kuitang? Wa hadzas sanadu alin jiddan. Ini sanad sangat tinggi. Siapa yang pegang? Habaib. Antum harus cinta sama habaib. Kalau ngelihat habaib yang dablek model saya, nasihatin. Tapi harus dengan cinta. Jangan ente omelin. Ingat kata Ibnu Asakir di dalam Tabyin Kadzibil Muftari, wa'lamu anna luhumal ulama masmumah wa adatullah fi haqqi astari muntakisihim ma'lumah. Darah ulama beracun. Barang siapa mau untuk merobek daripada kehormatan para ulama, Allah akan merobek kehormatannya. Hati-hati. Kita sekarang tidak membunuh para habaib dengan pedang, saudara. Orang di luar sana nggak membunuh para kiai dengan pisau, saudara. Mereka bunuh dengan jarinya. Mereka bunuh dengan kalamnya. Wasiatnya Nabi dikemanain, saudara? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man yadman li ma baina fakhidaihi wa baina lihyaihi atman lahul jannah.
Siapa yang bisa jaga kemaluannya dan bisa jaga dia punya lidah, saya jamin baginya surga. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Ya Rasulullah, ayul muslimin afdal, orang Islam mana yang paling sempurna? Nabi nggak bilang yang sorbannya paling putih, Nabi nggak bilang yang kulitnya paling bersih, Nabi nggak bilang yang badannya paling tinggi, Nabi nggak bilang yang uangnya paling banyak. Tahu siapa orang yang paling mulia di sisi Nabi Muhammad SAW? Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang yang paling mulia di tempat ini, yang paling mulia yang duduk di tempat ini adalah mereka-mereka yang paling sedikit nyakitin orang lain, saudara. Lihat kita udah kehilangan akhlak, kita udah kehilangan adab. Ini ada Sayyidil Walid, berkah bagi diri kita. Anak ngajar di Masjid Kuba Joglo, itu marbotnya murid daripada Sayyidil Walid Habib Abdurrahman Segaf. Beliau umurnya sudah 68 tahunan, bikinin anak minum. Bayangin, umurnya separohnya anak-anak dibikinin minum. Itu pengajaran masyayikh kita, salaf kita begitu. Khidmat dan khidmat. Yang kedua, kaifa yata'amalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'al ashkhas. Gimana Nabi bersikap kepada manusia, gimana Nabi bersikap kepada istrinya, gimana Nabi bersikap kepada tamunya. Nabi bukan orang sombong, saudara. Nabi sampai mengatakan, lau du'itu ila qura'in aw dhira'in la ajabtu. Kalau saya dipanggil hanya untuk makan kaki kambing yang gak ada dagingnya, saya datengin. Shallu ala Nabi Muhammad. Nabi gak sombong, saudara. Ada dua orang saling nyombongin diri di depan Nabi. Tafakhara rajulan inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ahaduhuma lil akhar, ana fulan bin fulan. Saya ini fulan, anaknya fulan. Saya anaknya pejabat, saya anaknya presiden, saya anaknya gubernur, saya anaknya fulan bin fulan. Nabi negornya bagus. Nabi bilang sama dua orang itu, tafakhara rajulan inda Musa alaihissalam. Dulu persis kayak ente berdua, ada dua orang saling membangga-banggakan diri, menyombong-nyombongkan diri di depan Musa alaihissalam. Faqala ahaduhuma lil akhar, yang satu bilang sama Nabi Musa, ana fulan bin fulan hatta adda tis'atan. Dia sebut nasabnya 9. Ana fulan bin 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 fulan. Fa auhallahu taala ila Musa, maka Allah wahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam apa? Qul lilladzi iftakhar, katakan kepada yang sombong tadi, balitis atu min ahli nar wa anta asyiruhum. 99 nama tersebut ahli neraka dan kamu adalah orang yang ke-10. Sebabnya apa? Sombong. Wal iyazu billah. Nabi kalau sama istri baiknya sangat luar biasa. Waktu saya di Australia jadi khotib di sana, ada orang-orang yang kasar sampai mukulin istrinya. Perempuan, orang bule datang ke saya, biru-biru mukanya. Dia bilang suami saya ini orang Mesir Muslim, saya dipukulin. Panggil suaminya. Lalu suaminya nunjukin apa? Surat An-Nisa ayat 34. Fa in khiftum nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhunna. Kalau misalkan istri kamu menyeleweng, maka nasihati. Enggak mau nasihati, boikot di atas ranjang. Enggak mau pukul, dipukul akhirnya. Ini enggak paham. Makanya beda. Antum bisa lihat para habaib yang berpegang teguh kepada jalan salafnya, gak akan seperti itu modelnya, saudara. Kita itu berpegang bukan sama kitab yang mati. Ini kitab seperti ini mati, saudara. Dan kalau kita ngikutin kitab yang mati seperti itu, efeknya kita bisa jadi orang yang sombong dan tersesat. Lalu saya bacakan riwayat Imam Muslim. Nabi Muhammad SAW naik ke atas bukit Arafah dan mengatakan, fa in fa'alna fadribuhunna darban ghairu mubarrih. Kalau istri kamu menyeleweng, maka pukullah dengan pukulan yang tidak melukai. Kata Abdullah bin Abbas, as-siwak yadribuha bihi. Nih, ente bini susah dinasehatin, bini nggak mau diboikot di atas ranjang, sholat subuh masih telat, ini mukul paling banter begini. Bangun. Bukan begini. Itu ngikutin sunnahnya siapa? Bu, kalau gua nggak teriak aja. Ibu mau disayang suami, bu?
Mau disayang suami? Ikutin nih resep saya. Pertama, bangun setengah jam sebelum suami. Kalau sekarang subuh jam 4, ibu harus bangun setengah 4. Terus jamaah bilang, Beb, kalau saya punya istri bangunnya setengah jam setelah saya, itu bukan istri. Terus apa? Itu namanya kambing bandot, ibu. Terus bangun setengah jam, ngapain? Sholat 2 rakaat, tumbuk jahe. Habis tumbuk jahe, bakar itu air. Kalau kata orang Betawi namanya air dadakan. Masukin kopi kapulaga, masukin jahe yang ditumbuk, habis itu kasih susu kental manis dan susu full cream. Tapi jangan ultra milk, itu mah murah, kasih yang lebih mahal, Greenfield. Habis itu pergi ke pasar Rawa Belong, beli bu bunga setangkai. Lihat di Tokopedia gelas yang ada tulisannya You are my everything, gitu. Habis itu saring itu kopi, taruh itu bunga, bangunin suami, bisikin, Assalamualaikum pangeranku pahlawanku. Laharin zaman sekarang mana ada begitu. Yang paling murah dan gampang, kalau ente semua mau disayang sama suami, suami pulang, ya Allah, sediain baskom, isi air, tapi jangan air keras. Isi air anget, cuci. Ana mau tanya sama mama di atas, pernah nyuciin kaki suami 30 tahun? Ya Allah Bib, saya mah pengennya nyuci mayatnya aja, innalillahi. Paham? Paham? Shallu ala Nabi Muhammad. Kita udah jauh, kita rata-rata kalam. Sekarang orang tua kita bikin rindu, bikin kangen. Salaf kita, baqiyatus salaf kita, itu pegangan kita. Guru-guru kita yang masih hidup, itu pegangan kita. Sayyidil Walid pegangan kita, Habib Ali bin Sahil pegangan kita, Habib Rizik pegangan kita. Semua ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu pegangan kita. Shallu ala Nabi Muhammad. Yang ketiga, kaifa yata'amalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'al afkar. Gimana sikap Nabi kepada pemikiran? Ada orang menghina, menghujat Nabi, gimana sikap kita sebagai umat Islam? Betul, kita boikot produknya, oke. Tapi antum tahu, ada yang lebih wajib antum boikot. Apa? Cara berpakaian mereka, cara berbicara mereka, cara bersikap mereka, cara mereka memperlakukan orang tua mereka, cara mereka berpikir, cara mereka berperilaku, berkehidupan, itu yang kita boikot. Kita boikot apa namanya, Prancis, Korea nggak kita boikot. Betul, anak-anak zaman sekarang lebih kenal habaib apa artis Korea? Inna lillahi wa inna ilaihi. Padahal antum nggak lihat ini zuriahnya Nabi ganteng-gantengnya seperti ini, lihat. Artis Korea lewat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini darahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengalir pada tubuh beliau semua. Shallu ala Nabi Muhammad. Yang keempat, kaifa yata'amalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'al ahdath. Gimana Nabi menyikapi fenomena sekarang umat Islam pada berantem. Ana pengen tutup baca 2 hadis saja. Tolong ini hadis dijadikan pegangan supaya kita nggak gegabah di dalam bersikap kepada saudara kita sesama muslim yang mungkin punya sikap berbeda dari kita. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad bin Hanbal. An Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhadditsuna anna baina yaday sa'al haraj. Nabi mengajari kepada kami nanti dekat hari kiamat ada fenomena yang namanya al-haraj. Qalu wa mal haraj? Apa yang dimaksud dengan al-haraj? Al-kadzib wal qatru, kebohongan dan pembunuhan. Maka para sahabat bertanya, subhanallah, aktsaru mimman naqtul ya Rasulullah. Shallu ala sayyidina Muhammad. Tala'al ثنيات الوداع وجب شكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا بثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع.
Nabi Muhammad. Terus sahabat nanya, ya Rasulullah, a'aktsaru mimma naqtul? Mana yang lebih banyak yang kami perangi dan kami bunuh, sekarang atau nanti yang umat Islam perangi dan bunuh? Tahu jawab Nabi, innahu laisa biqatlikumul kufar wa innama qatlu ba'dikum ba'dha. Yang terjadi nanti bukan orang Islam lawan orang non muslim, saudara. Yang terjadi nanti di dekat hari kiamat, orang Islam yang satu membunuh orang Islam yang lain. Hatta yakhrujar rajul, sampai seorang laki-laki keluar dari rumahnya, fayaktula ammahu, dia bunuh pamannya, wayaktula jarahu, dia bunuh tetangganya, wayaktula ibna ammihi, dia bunuh anak pamannya. Para sahabat berteriak, subhanallah, ama'ahum uquluhum, apakah mereka masih punya akal? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yauma idzin yanzi'ullahu uqula ahli dzaka zaman hatta yahsaba ahaduhum ala syai' wa laisa ala syai'. Hari itu orang yang beriman akalnya dicabut, saudara, hilang dia, hurmatul muslimnya hilang. Padahal kata Nabi, al muslim alal muslim haram damuhu wa maluhu wa irduh. Kita semua ahlu sunnah wal jamaah ingat, manistakbala kiblatana, siapa yang menghadap kiblat kami, wa shalla sholatana, sholatnya juga sholat kami, wa akala dhabihatana, dan memakan sembelihan kami, fadzakal muslimul ladzi fi dhimmatillahi wa rasulihi, maka orang seperti itu berada di dalam penjagaan Allah dan Rasulnya. Sallu ala Nabi Muhammad. Terakhir, karena waktu sudah malam dan muka antum sudah muka-muka prasmanan, ana doain semoga kita semua dikasih kehidupan yang barokah, biar bisa beli rumah dan mobil mewah, pergi hajinya ke Mekah, tawafnya depan Ka'bah, sa'inya Safa Marwah, mabitnya di Mina Musdalifah, bisa lontar jumroh Aqabah, kemudian kita ziarah Nabi ke Madinah, pulang-pulang kita bikin kontrakan sama beli sawah, anak istri soleh dan solehah yang kencang, hidup istiqomah, istri 3 dikontrakin rumah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.